A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ustadzunal karim wa syekhuna wa abuna asy-syekh al-Kiai Al-Hajj insyaallah Bapak Kiai Nanang Alvan Amrullah SAG hafizahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rais atau Mudir Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Al-Ustadz Gus Hamam Yusron SY, Naibul Mudir Ustadz Cipto Bowo Laksono wa al-asatidah al-kiram al-a'izza al-ajilla asatid tahfidz maupun asatid muadalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Umi Nur Hamidiyah dan juga para santri semuanya, santri banin maupun santri banat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Bapak moderator Ustadz Dewo. Terima kasih atas waktunya. Kita insyaallah akan melanjutkan yaitu kuliah umum babak selanjutnya, yaitu pekan perkenalan dan khutbatul arsh tahun 2025-2026. Anak-anakku semuanya, yang perlu kita ketahui yaitu kita akan membahas tentang kepondokan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui yang pertama ini adalah Arkanul Ma'had. Arkanul Ma'had Arkanul Ma'had itu maknanya apa? Arkanul Ma'had rukun apa? Pondok. Rukun pondok itu yang pertama itu harus ada kiai. Harus ada apa? Kiai. Yang kedua harus ada santri. Ditulis. Yang ketiga harus ada masjid. Yang keempat harus ada asrama. Yang kelima harus ada pendidikan dan pengajaran. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama harus ada kiai. Kiai di pondok pesantren ini sebagai figur sentral, figur pokok di dalam pondok. Kalau misalnya ada asrama, ada masjid, ada apa lagi? Pengajaran dan pendidikan, dan juga ada masjid,
Tapi di situ figur sentralnya itu hanya sifatnya sementara atau menggunakan SK, surat keputusan. Kalau sudah habis masanya ya sudah, itu disebut sebagai pondok pesantren atau tidak? Disebut pondok pesantren atau tidak? Tidak. Kiai itu tugasnya bertanggung jawab segala sesuatu yang ada di pondok pesantren, mulai dari pendidikan, pengajaran, pembangunan, kesehatan, kenyamanan, keamanan yang ada di dalam pondok pesantren. Ini tugas kiai, menjadi contoh, menjadi imam sholat, menjadi yang bertanggung jawab atau tahu apa yang diajarkan di dalam pondok. Harus tahu pondok Al-Ihsan wa Taqwa ini adalah pondok tahfidz. Harus tahu tahfidz. Harus tahu apa yang diajarkan di dalam Al-Ihsan wa Taqwa, yaitu muadalah. Harus tahu muadalah. Ini salah satu contoh. Ini arkanul ma'had atau rukun ma'had yang pertama, unsur-unsur pondok yang pertama. Yang kedua harus ada apa? Santri. Ada kiai tapi enggak ada santri, disebut pondok pesantren atau tidak? Tidak. Misalnya ada kiai di salah satu desa, misalnya di desa Candi Mulyo, ada masjid, di situ ada kiai, tapi nggak ada santri yang berasrama. Dia santrinya itu pulang pergi. Itu disebut pondok pesantren atau tidak? Tidak. Santrinya harus berasrama, harus mukim. Misalnya ada santri, ada anak belajar, tapi pulang pergi. Dia nggak mukim di situ, nggak ada yang mukim di situ. Disebut pondok pesantren atau tidak? Tidak. Tidak disebut sebagai pondok pesantren. Kemudian misalnya ada pondok, di situ ada sekolahnya, MTS atau aliyah, jumlahnya muridnya itu ada 2000. Tapi tidak semuanya mukim di dalam pondok. Yang disebut sebagai santri pondok ini adalah santri yang mukim di dalam pondok tersebut. Misalnya ada 2000 siswa, yang 50 mukim di dalam pondok di asrama. Kemudian yang 1950 mereka pulang pergi. Yang disebut sebagai santri itu yang 50 atau yang semuanya 2000 disebut santri. Yang 50 itu disebut sebagai santri. Ini penting, kita harus tahu pesantren itu definisinya apa sih? Ini. Kemudian harus ada masjid, tempat untuk sholat, musola atau ruangan yang mana di situ digunakan untuk sholat. Misalnya di sekolah ada orang berasrama, tapi gak ada tempat sholatnya, disebut pesantren atau tidak? Tidak.
Karena masjid ini adalah sebagai pusat kegiatan pondok. Semuanya berpusat di dalam masjid. Yang terpenting ini adalah sholat lima waktu. Ada kiai, ada santri, ada asrama, kemudian ada pendidikan dan pengajaran. Ada pendidikan dan pengajaran. Harus di dalam pondok itu ada pendidikan dan pengajaran. Pendidikan ini adalah sifatnya adalah akhlak, karakter, pendidikan mental, ini kan? Ini disebut sebagai pendidikan. Adapun pengajaran ini adalah yaitu sifatnya yang formal, ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama. Ini disebut pengajaran. Ini kalau 5 unsur ini sudah semuanya ada di dalam pondok pesantren tersebut, ini layak disebut sebagai pondok pesantren. Coba sebutkan apa saja, semuanya bareng-bareng. Yang pertama kiai, yang kedua santri, yang ketiga masjid, yang keempat asrama, yang kelima pendidikan dan pengajaran. Di Al-Ihsan wa Taqwa ini sudah ada semua atau belum? Sudah ada. Ini layak disebut sebagai pondok pesantren. Nah, ini yang harus diketahui. Nah, kalau misalnya yang asrama ini ya, asrama itu fungsinya untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur. Nah, asrama itu macam-macam. Ada yang satu kamar isinya itu sampai 150. Ada yang isinya sampai 100. Ada yang isinya diisi oleh santri, ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25. Itu yang isinya 100 itu bagaimana? Jadi santri kamarnya itu hanya digunakan untuk nyimpen baju saja atau nyimpen kitab. Tidurnya bebas, mau tidur di mana-mana, di masjid boleh, di aula boleh, di halaman juga boleh kalau mau. Itu ada pesantren yang seperti itu. Jadi tidak harus tidur di dalam kamar. Tidurnya bebas, mau pakai kasur silahkan, pakai lantai saja silahkan. Itu ada pondok pesantren yang seperti itu. Enggak apa-apa, itu disebut sebagai asrama. Ada juga yang asramanya, kamarnya tadi itu anak atau santri harus tidur di dalam kamarnya masing-masing. Enggak boleh keleleran di mana-mana. Itu ada. Untuk menjaga ketertiban dan juga menjaga kenyamanan, keindahan. Coba bayangkan kalau di Al-Ihsan wa Taqwa ini santri boleh tidur di masjid lantai 1 misalnya, apa yang terjadi? Bau apa? Bau iler. Siapa yang iler? Azam? Mana Azam? Hah? Lagi ngiler? Astagfirullah. Coba saya tak berdiri aja. Azam lagi ngiler. Astagfirullah. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi macam-macam jenis-jenis pondok itu sangat banyak. Nah, Al-Ihsan wa Taqwa ini yang menggunakan setiap santri harus tidur di kamarnya masing-masing. Gak boleh keleleran, ada yang di teras, di masjid, ini tidak. Harus pakai apakah? Kasur. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sehingga di dalam pondok yang namanya pondok pesantren, di situ harus ada nilai-nilai. Harus ada
nilai yang diterapkan di dalam pondok pesantren sehingga tujuan atau visi dan misi pondok pesantren tersebut itu tercapai. Insya Allah tentang kealwaan akan disampaikan besok oleh Umi secara lengkap. Ini Abi hanya menyampaikan tentang panca jiwa pondok, panca jangka pondok, dan juga moto pondok. Ini coba angkat tangan yang mau es krim lagi, yang sudah tahu panca jiwa pondok itu apa saja. Panca jiwa pondok Valia, berdiri 5 ini, 5 es krim. Kalau yang di sini insya Allah nggak mencair, kalau dari Perembun mencair. Ayo Valia, apa? Keikhlasan, betul? Apa kedua? Kesederhanaan, betul? Betul. Yang ketiga, berdikari. Apa itu berdikari? Berdiri sendiri, kayak kamu itu. Berdiri di atas kaki sendiri atau kemandirian. Ya, betul. Ketiga, berdikari. Keempat, Masya Allah, ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir, kebersihan. Mentang-mentang kamu bagian kebersihan terus kebersihan gitu. Apa? Kebebasan. Betul, kebebasan? Betul. Nah, dah. Insya Allah ini baru 1 es krimnya. Nanti akan dikasih nanti insya Allah. Tepuk tangan. Nah. Kebersihan. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Ah. Mana nih? Ini biar full. Oh, full ya? Udah ya? Oh iya. Panca jiwa pondok. Ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama adalah keikhlasan. Ini penting sekali. Jiwa itu apa sih jiwa? Karakter. Karakter yang harus dimiliki oleh semua komponen yang ada di dalam pondok. Semua unsur yang ada di dalam pondok. Tadi di dalam pondok itu harus ada kiai, ada santri, ada masjid, ada asrama, ada pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu maksudnya ya harus ada ustadz, harus ada guru. Yang di situ bersama kiai. Nah, ini panca jiwa ini adalah 5 karakter yang harus dimiliki oleh setiap komponen, setiap unsur, setiap rukun yang ada di dalam pondok pesantren, baik itu kiai, guru, santri, orang yang berjuang di dalam pondok tersebut itu harus menjiwai 5 panca jiwa pondok ini. Yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Secara bahasa ikhlas itu apa? Makna kholis. Kholis maknanya apa kholis? Murni 100%. Murni hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khalis, sehingga disebut sebagai al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat apa namanya? Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal di situ nggak ada kata-kata Al-Ikhlas. Ada nggak di dalam surah Al-Ikhlas ini kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya?
Enggak ada, karena di sini kita diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallah ahadun, yang Maha Esa. Maksudnya apa? Murni hanya untuk Allah yang Maha Esa, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kita murnikan niat kita mondok di sini, semua yang berjuang di sini, yang bergerak di sini hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai harus ikhlas. Gak boleh kiai punya pondok kemudian menumpuk-numpuk harta. SPP santri dikumpul-kumpulkan hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Tidak boleh. Tidak apa, Bu? Tidak boleh. Oh, itu haknya santri, kok dikumpulkan sendiri, dimakan sendiri untuk berfoya-foya. Hukumnya haram. Ini karena kalau ada pondok misalnya ya, naudzubillah, kok dari SPP santri uangnya dikumpulkan sendiri, dimakan sendiri oleh kiainya, kira-kira pondoknya cepat bubar atau tahan lama? Cepat bubar. Bagaimana pendidikan atau